Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Obednego Babeno, mengajar di SMPN 004 Satap Tabang, Kabupaten Mamasa. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan pertama di Kementerian Agama dan sedang mengikuti perkuliahan di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon dengan NIM 152024 0104 1141. Dan pada kesempatan ini saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu membuat video pembelajaran. Demikian perkenalan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang anak-anak. Sehat hari ini? Sehat. Apa kabar? Luar biasa. Iya. Jadi sekarang kita masuk dalam pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tentang materi agama, pendidikan agama Kristen. Ya. Sebelum kita lanjut, saya cek kehadirannya dulu. Ada yang tidak hadir ya? Hadir semua? Hadir? Iya, hadir semua. Ya, begitu artinya kita semua kesehatan siap untuk pembelajaran hari ini. Ya, jadi apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini? Siap. Oke, baik. Kalau sudah siap, sebelum kita lanjut dalam materi kita hari ini, ada yang siap pimpin doa? Oh, ternyata siap semua. Ya, jadi yang pertama saya lihat Denok CW. Saya minta Denok CW, saudara Denok CW memimpin kita dalam doa. Ya, sebelumnya kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati kami karena kami mau belajar. Dan kami juga berterima kasih Tuhan karena Engkau telah mengantar kami dari rumah kami masing-masing hingga di tempat ini. Inilah doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada teman kita sudah memimpin kita dalam doa. Baik, mari siapkan segala bentuk peralatan belajar kita hari ini dan kita masuk dalam pembelajaran kita. Materi kita saat ini yaitu mengapa kita harus bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur? Dalam nats Alkitabnya yaitu Mazmur 100 ayat 4 dan pertama Tesalonika 5 ayat berapa di slide? Ayat 18. Iya. Mengapa kita harus bersyukur? Nah, sebelum kita lanjut dalam pembelajaran, ada tujuan yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami di dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siapa yang bisa membaca? Siswa dapat menjelaskan arti bersyukur menurut kita. Ya. Yang kedua, apa? Siswa dapat menyebutkan alasan mengapa kita harus bersyukur. Nah, yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap syukur dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa dapat membuat jurnal syukur pribadi. Nah, itu ada 4 tujuan daripada pembelajaran pertemuan kita hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau bertanya, pernahkah anak-anakku sekalian mengalami
masa-masa sulit, tetapi akhirnya bisa bersyukur. Tapi tetap bersyukur. Pernah? Pernah ya, pasti pernah. Ya, mari kita berbagi pengalaman bahwa ya sesungguhnya kita selalu mengalami sesuatu keadaan-keadaan, tetapi Tuhan selalu membuat kita untuk selalu berhasil. Ada yang bisa ceritakan pengalamannya, pengalaman yang pernah, pengalaman pahit, tetapi akhirnya dia juga bersyukur. Ada? Nah, siapa yang bisa? Ada? Oke, ya, silakan. Agnes, baca. Dulu saya pernah sakit sekitar 1 minggu, tetapi saya merasa bersyukur karena masih bisa sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Wow, luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu. Karena bahwa Tuhan memelihara. Kalau Bapak Guru juga pernah. Selama hidup saya lahir tahun 2004 dan sekarang 2025. Oh, saya lahir tahun 1984. Sampai sekarang saya sudah 3 kali masuk rumah sakit. Selama hidup saya, tetapi saya juga bersyukur bahwa Tuhan sudah memelihara saya sampai saya juga bersyukur hingga hari ini. Ada yang mau sampaikan juga pengalamannya ya? Pengalaman-pengalaman yang dirasakan selama kehidupannya. Ada? Ya, coba. Saudari Tisya. Ya. Ceritakan apa yang pernah dirasakan. Dulu waktu saya mengalami sakit penyakit, tapi saya tetap bersyukur karena masih sembuh. Dulu juga pernah merasakan sakit tetapi bersyukur karena masih sembuh. Berikan. Wah, baik. Nah, mari kita membaca Alkitab dari Mazmur 100 ayat 4. Kelompok 3 baca Mazmur 100 ayat 4 dan kelompok 1 baca 1 Tesalonika 5 ayat 8. Ya, baca. Ya. Dalam kebenarannya dengan puji-pujian bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nah, kelompok 1 baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal seperti yang digenari Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang merupakan yang dikehendaki Kristus di dalam kami. Nah, kalau begitu ada yang bisa memberikan gambaran apa itu bersyukur? Tadi sudah disampaikan pengalaman-pengalaman kira-kira bersyukur itu seperti apa? Ada? Ya, coba kelompok 2. Kira-kira bersyukur itu seperti apa? Menurut kelompok 2. Ada? Bersyukur itu mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, ini arti bersyukur ialah sikap hati yang menerima dengan sukacita dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas segala sesuatu. Segala sesuatu. Bukan hanya saat merasa senang, bukan hanya saat merasa bahagia, tetapi saat hal-hal yang sulit juga kita harus bersyukur. Termasuk ya baik keadaan baik maupun keadaan sulit. Nah, itu. Lalu, mengapa kita harus bersyukur? Mengapa? Yang pertama, apa? Tuh,
Tuhan baik dan setia. setia. Tuhan itu baik dan setia. Walaupun kita tidak setia, walaupun kita tidak baik, Tuhan tetap baik dan Setia. Nah, yang kedua apa? Kita masih bisa hidup dan pastinya semua saat ini hadir karena masih dianugerahkan kehidupan, yaitu nafas kehidupan yang Tuhan masih berikannya. Karena kalau tidak bernafas, ya daya saja nafas ini dibeli, maka susahlah kita. Ya, dan itu yang harus kita syukuri kepada Tuhan. Yang ketiga apa? Bersyukur. Ya, bersyukur membawa damai sejahtera. Jadi kalau orang itu bersyukur, ada damai sejahtera. Orang itu selalu bersungut-sungut, orang itu selalu tidak bahagia, pastinya pemikirannya itu menjadi kacau, tidak konsentrasi dalam hidup. Yang keempat apa? Menunjukkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Dan keempat itu ada yang susah dilakukan. Bisa, semuanya bisa ya? Bisa. Semuanya bisa. Mengapa kita bersyukur? Karena itu Tuhan setia yang baik. Kita akui pengakuan iman kita di dalam diri kita bahwa karena Tuhan itu baik, kita masih diberikan hidup, bersyukur kepada Tuhan, menunjukkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Itu empat mengapa kita harus bersyukur. Nah, setelah tadi sudah membaca Mazmur 100 ayat 4. Nah, sekarang baca lagi Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 dan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah, di sini ada lembar kerja yang saya mau bagikan. Setelah dibaca, itu dibaca semua ya, baik Mazmur maupun Tesalonika dibaca baru dikerja. Kerja kelompok ya? Bisa? Bisa. Oke. Nanti dikerja, baca di Alkitabnya. Ya. Ya, oke. Jadi di situ di lembar kegiatannya ada petunjuk soalnya, petunjuk dari setiap pertanyaan. Petunjuknya ada kan yang sudah tadi yang pengalaman, menceritakan pengalaman. Sekarang kita masuk dari bagian B, yaitu mencari dan menggali makna, yaitu Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 dan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah, menjadi pertanyaan, apa alasan pemazmur mengajak kita bersyukur? Yang kedua, bagaimana sikap orang yang bersyukur kepada Tuhan? Coba ya, dikerja secara berkelompok, bagaimana berdiskusi, bagaimana bertukar pikiran. Ya, silakan bekerja. Ada pertanyaan yang susah dimengerti? Bisa ya? Bisa. Oke. Kelompok 3 bisa dimengerti pertanyaannya? Iya. Bisa ya. Kelompok 1 bisa ya? Bisa. Oke. Ya, oke.
pikir sudah selesai, waktunya sudah habis, sudah selesai. Dan mari kita melihat satu persatu dari kegiatan kelompok hari ini, apa yang menjadi hasilnya dari pembahasan kelompok ya. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Apa alasan pemazmur mengajak kita bersyukur? Coba kelompok 2 ya. Betul. Pemazmur mengajak kita bersyukur karena syukur adalah ungkapan iman, bukti cinta kasih kepada Tuhan. Ya, betul sekali. Ungkapan iman, bukti cinta kasih kita kepada Tuhan menurut kelompok dan luar biasa. Berikan aplaus. Ada lagi ya? Mengapa pemazmur? Apa alasan pemazmur mengajak kita bersyukur? Ada? Kelompok 2 ada? Bisa? Ya, siapa? Dari hasil kelompoknya siapa bebas? Sama. Coba. Nah, betul sekali. Bukti kasih Tuhan kepada. Berikan aplaus. Kalau pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap orang yang bersyukur kepada Tuhan? Bagaimana sikapnya? Ya, saya kira kelompok 1 baru memberikan respon apa sikapnya. Sikap orang yang bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang menunjukkan sikap terima kasih dan kemudahan atas segala berkat yang telah diberikan. Ya, selalu mengucapkan terima kasih atas segala berkat yang diberikan Tuhan kepada setiap orang. Luar biasa. Berikan aplaus. Jadi saya pikir hari ini apa yang diungkapkan pemazmur bisa dipahami, bisa didasarkan dengan iman bahwa sesungguhnya bersyukur itu karena ungkapan hati, ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, sekarang masih dalam di sini ada ya, di sini ada animasi video. Jadi nanti amati, simak pelajaran apa yang Anda lihat di situ. Anda cermati ya. Tentunya tentang bersyukur. Ya. Silakan disimak. Kenapa aku nggak punya air sama ibu? Sedangkan sebenarnya aku punya. Kenapa aku harus hidup sebagai yatim piatu nih? Kamu harus sabar cucuku yang cantik. Ini adalah kenyataan hidup yang harus kamu terima. Tapi aku mau nenek aku kalau baik aku mati aja nih. Jangan bicara seperti itu cucuku. Hidupmu itu sangat berharga. Tapi kenapa mereka meninggalkan aku? Apakah mereka nggak sayang sama aku? Kedua orang tuamu sangat menyayangi kamu, Cuk. Kedua orang tuamu meninggal dalam kecelakaan, Cuk. Waktu itu kamu masih sangat kecil. Lalu, sejak saat itu, nenek membawa kamu dan kamu tinggal bersama nenek sampai hari ini. Tapi aku mau punya ayah bukan sama nenek. Loh, kok kamu tega banget sih, Cuk, bilang itu sama nenek? Nenek ini juga sangat sayang sama kamu. Lebih baik aku mati aja nih supaya aku bisa lihat ayah dan ibu. Kamu jangan bilang seperti itu, Cuk. Seharusnya kamu itu bersyukur karena sampai saat ini Tuhan masih memberikan kamu nafas kehidupan. Aku mau
Karina, apakah kamu ada masalah? Iya nih, aku lagi banyak pikiran. Cerita sama aku, siapa tahu aku bisa bantu kamu. Aku sedih, kenapa aku dari anak yatim piatu? Sedangkan kalian punya ayah dan ibu. Kalau aku cuma punya nenek. Kenapa ibu aku seperti ini? Kalista, kamu jangan sedih seperti itu. Apapun keadaanmu saat ini, kamu harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kamu harus bersyukur karena kamu masih mempunyai nenek yang selalu setia merawat kamu dari dulu sampai sekarang. Ya. Sedia. Berapa orang yang Anda lihat amati tadi masuk video animasi tadi? Ada berapa? 3 ya. 1 nenek, 1 cucu dan 1 sahabat. Apa yang dipersoalkan itu si cucu? Orang tua yang sudah tidak sampai dia frustasi, tetapi dia kembali dikuatkan. Cara Tuhan menguatkan lewat sahabat. Kira-kira begitu ya. Jadi seolah-olah kehidupannya itu sudah tidak ada yang sudah tidak berguna, tidak ada artinya. Tetapi sesungguhnya bahwa sesuai dengan materi kita bahwa sesungguhnya bahwa kita harus tetap bersyukur di dalam segala hal. Iya. Lanjut kita dalam materi, ya. Jadi ini adalah komitmen pribadi. Tulis komitmen pribadi di rumah. Terus ada satu tugas proyek. Nah, membuat jurnal. Tuliskan setiap hari selama 1 minggu hal apa yang kamu syukuri. Mengerti? Hal apa saja yang kamu syukuri, misalnya hari ini 1, 2, 3. Nah, kedua, mengapa kamu bersyukur atas hal itu? Hal itu yang 3 tadi kamu sebutkan. Yang keempat, bagaimana cara kamu menunjukkan rasa syukur di rumah? Terus, bagaimana cara kamu menunjukkan rasa syukur di sekolah? Bagaimana caranya ketika di rumah dan bagaimana caranya menunjukkan rasa syukur ketika di sekolah. Gitu ya. Paham ini jurnalnya? Paham? Bisa? Ya, saya kira itu dipahami. Nah, setelah kita belajar hari ini, apa itu bersyukur? Mengapa kita harus bersyukur? Membaca Mazmur 100 dan 1 Tesalonika. Terus ada video. Setelah kita mengamati belajar dalam satu paket hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ada? Ya. Kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, yaitu bersyukur adalah kunci untuk hidup damai dan bersyukur adalah kunci untuk hidup penuh damai dan nah itu adalah kunci daripada pertemuan kita hari ini. Karena itu jangan lupa mengucap syukur dalam segala hal, baik susah maupun senang. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Demikian pertemuan kita hari ini, anak-anak sekalian. Ada yang kurang dipahami
Ya. Nah, menyangkut dengan tugasnya, jurnalnya sudah dipahami? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi segala ungkapan syukur kita pun bersyukur hari ini. Kita sudah belajar. Jadi sekarang kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya pikir saya minta kesediaan satu orang siswa juga untuk memimpin kita di dalam doa. Ada yang bisa? Ada yang siap? Semuanya siap. Ya. Jadi karena saya lihat sana tadi artis yang pertama, ya saya minta kesediaan saudara Anes untuk memimpin kita di dalam doa penutup hari ini. Silakan. Ya, langsung. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hari ini. Semoga kami dapat menyerapkan ilmu yang kami pelajari hari ini dan semoga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin.